distribusi geometri, karena seseorang itu bisa sembuh setelah 5 kali. Nah, 5 kali percobaan setelah minum ke 5 kali itu kan berarti pertama kali. Mbak Fani, Gimana Pak? diulangi, tadi terputus suaranya. Jadi seseorang sembuh setelah 5 kali minum obat. Nah, di sini di soal tersebut bisa dikatakan dia pakai distribusi geometri karena seseorang tersebut bisa sembuh setelah minum 5 kali. Jadi setelah 5 kali itu pertama kali sukses gitu Pak. Jadi di akhir percobaan dia baru pertama kali sukses. Nah, terus sudah diketahui, maka bisa disubstitusikan ke dalam rumus distribusi geometri. Jadi G 5 90%, jadi sama dengan 90% kali 10%, pangkat 5 min 1. Itu kan 90% kali 10% ya, jadi 0,09. Nah, 5 dikurangi 1 kan 4. Terus 0,09 dipangkatkan 4 jadinya 0,00006561 gitu Pak. Oke, cukup Mbak Fani. Silakan ada pertanyaan, komentar, atau pendapat dari teman-teman lain. Yang menarik? Ya, saya Pak mau komentar untuk soal nomor 2B. Di soal kan ditanyakan seseorang sembuh setelah 5 kali minum obat. Nah, diumpamakan 5 kali ini kan percobaannya. Terus sembuhnya ini di akhir. Kenapa kok dikategorikan distribusi geometri, kok enggak distribusi binomial negatif gitu? Kalau binomial negatif kan suksesnya di akhir gitu. Nah, di soal ini 5 kali setelah 5 kali terus sembuh gitu kan di akhir suksesnya. Ya, silakan Mbak Fani. Mungkin kan gini Pak. Jadi 5 kali sembuh nih dikatakan sembuh ketika sudah 5 kali. Kalau binomial negatif itu kan bisa sukses, bisa suksesnya itu kan emang sih kalau binomial negatif tuh yang di akhirnya sukses. Tapi kalau tapi kan di awal-awal tuh juga bisa sukses gitu. Tapi kalau distribusi geometri, ini pertama kali sukses itu ya di akhir itu gitu. Bagaimana Mas Amin? Perlu tambahan penjelasan atau sudah dipahami? Mas Amin? Ya mungkin gimana? Kok belum ini Pak, belum serak gitu ya. Gini, jadi distribusi geometri itu kan dikatakan distribusi geometri, definisinya kemarin itu ini usaha saling bebas yang dilakukan berulang kali sehingga berakhir tepat pada sukses pertama. Jadi seorang itu sembuh setelah 5 kali minum obat. Jadi pertama kali sukses itu ya setelah 5 kali. Kalau di percobaan ketiga di 3 kali minum itu udah sembuh, nah itu bisa dikatakan gimana? Kan ini seseorang sembuh setelah 5 kali minum obat. Nah, kalau nggak 5 kali kan nggak sembuh gitu loh.
Jadi pertama kali sembuh itu kan ya juga yang di 5 kali percobaan, 5 kali minum itu. Jadi sukses pertama kalinya ya di 5 kali minum obat itu. Gitu. Paham saya gitu, Pak. Mungkin ada teman-teman yang mau membantu, memberikan tambahan, menjelaskan, silakan. Oke, ada tambahkan ya. Jadi geometri sama negatif bilangan itu ada hubungannya. Ya, di mana pada akhir perulangan atau kejadian itu adalah kejadian yang sukses. Jadi posisi akhir itu wajib sukses. Bedanya kalau di negatif binomial selain akhir, maksudnya ya selain akhir yang pertama, kedua dan seterusnya itu boleh sukses. Sedangkan geometri tidak boleh. Jadi geometri itu yang terakhir itu sukses yang pertama dan satu-satunya. Nggak boleh di tempat lain. Tetapi kalau binom negatif, selain di akhir, jadi ada tambahannya. Boleh di mana saja. Tapi yang di akhir wajib. Itu persamaan dengan geometri. Sama-sama di akhir, sukses. Bedanya, kalau di geometri, selain akhir nggak boleh sukses. Jadi gagal terus. Tetapi di binom negatif, selain akhir, boleh sukses. Bisa dipahami, Mas Amin? Ya, bisa, Pak. Mungkin ada pertanyaan lain yang menyusul tentang geometri? Maaf Pak, saya boleh tanya? Ya, silakan Mbak Anis. Itu tentang perhitungannya sih. Kan itu rumusnya P yang dikalikan dengan Q pangkat X kurang 1 gitu. Apakah enggak Q-nya aja dulu dipangkatkan? Soalnya kan P-nya itu apa ya, variabel sendiri gitu, Q-nya variabel sendiri. Jadi kalau menurut saya sih itu Q-nya dipangkatkan dulu, lalu baru dikali dengan P. Seperti itu, Pak. Terima kasih Mbak Anis. Ada yang mau ditanggapi Mbak Anis tentang teknik pengerjaan? Oh iya, ya Pak, saya salah hitungnya. Ya seharusnya cuma yang Q-nya yang dipangkatkan 4. Teknik pengerjaannya yang biru ya. Ya. Jadi harusnya yang disangkatkan yang terakhir. Kan? Ya. Gitu. Memang kalau orang matematika sudah tinggi, udah lupa tekniknya. Tahu konsepnya, teknik pengerjaannya mungkin lupa cara hitungnya. Bahkan mungkin nggak teliti dan sebagainya. Ya. Oke. Terus di sini saya akan menjelaskan bahwa ciri dia disebut sebagai distribusi geometri itu yang penting di sini terakhir pasti sukses. Di sini diketahui sembuh setelah 5 kali minum obat. Nah, kalau sembuh setelah 5 kali minum obat, berarti mungkinkah dia sembuh sebelum 5 kali? Itu enggak mungkin. Misalkan, tadi mengatakan, misalkan yang kedua sembuh, terus minum obat lagi, gagal, enggak sembuh, minum obat lagi, terakhir sembuh lagi. Nah, itu enggak realistis ya. Sudah sembuh kok minum obat, ngapain juga. Jadi kalau konsepnya pengobatan, ya kalau udah sembuh ya sudah berhenti, nggak perlu minum obat, malah jadi nanti meracuni. Gitu. Jadi di sini sembuh itu yang pertama kali selesai ya udah, terakhir pasti. Maka di sini meskipun nggak ditulis di distribusi geometri, kita bisa mengetahui dengan pasti ini berdistribusi geometri karena setelah sukses berhenti perulangan. Dan itu satu-satu. Sama seperti Anda kuliah wajib ya, atau mungkin kuliah yang lain. Kalau belum lolos, kan ngulang lagi. Kalau udah lolos, ngapain juga ngulang lagi. Iya toh?
Itu sama. Sampai dia lulus, baru berhenti mengulang. Apa itu geometri? Bisa dipahami ya. Ada pertanyaan lagi? Teknis pengerjaan memang terkadang perlu ketelitian ya. Oleh karena itu, seringkali mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester tinggi, semester 5 kan, 5 kan termasuk tinggi kan, sudah separuh atas, itu biasanya udah pada lupa. Oleh karena itu nanti ujiannya, saya tidak memerlukan hitungan. Saya hanya memerlukan rumus, angkanya dimasukkan, selesai. Jadi nggak perlu hitungan sampai akhir. Cukup? Nggak ditanyakan? Kalau nggak ditanyakan, ini waktunya break ya, karena sudah tinggal 2 menit. Nanti kita masuk lagi, nyambung lagi. Karena ini tinggal 1 menit lagi terputus, masuk lagi. Kita siapkan untuk soal yang kedua.